Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bahagia selalu bisa menemani Anda yang luar biasa bersemangat dalam belajar matematika bersama sahabat Matematika Channel belajar matematika yang siap mengantarkan Anda untuk menjadi hebat dalam prestasi. Kesempatan yang baik ini, sahabat Matematika Channel kembali hadir di tengah-tengah Anda untuk kembali berbagi untuk Anda juga, yaitu melanjutkan episode pembahasan soal-soal bangun ruang sisi lengkung. Pada episode yang kedua, sajian kupas tuntas bahas soal-soal bangun ruang sisi lengkung ini, yang akan kita bahas adalah seputar kerucut dan bola. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan dan kita bagian ini bisa membantu belajar Anda dan bermanfaat juga bagi yang lain yang butuh belajar melalui video ini. Karena bagi kami, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita bagikan untuk orang lain, mudah-mudahan menjadi investasi amal soleh. Dan Anda pun juga bisa mengambil kesempatan beramal soleh melalui video ini dengan cara membagikan video ini kepada orang lain yang membutuhkan. Jangan memandang kecil dan remeh sesuatu yang mungkin tampak sederhana, karena bisa jadi sesuatu yang tampak sederhana dan mungkin kita anggap kecil itu sangat luar biasa dan bermanfaat bagi orang lain, dan juga mendatangkan kebaikan yang banyak untuk diri kita. Maka dari itu, mari kita ikuti pembahasan selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi pembahasan soal bangun ruang sisi lengkung. Soal nomor 4. Panjang jari-jari alas kerucut 3 cm. Jika tinggi kerucut 4 cm dan P 3,14, tentukan A. volume kerucut, B. luas permukaan kerucut. Ya, kita gambar untuk memudahkan. Untuk menghitung volume kerucut sudah tidak ada masalah, tetapi untuk menghitung luas kerucut bermasalah karena garis pelukisnya belum diketahui, sehingga nanti kita harus mencari ukuran dari panjang garis pelukis terlebih dahulu untuk menghitung luas permukaan kerucut. Kita hitung dulu volumenya, langsung kita pasang rumusnya karena ukuran yang dibutuhkan sudah lengkap. Volume kerucut adalah sepertiga dikali pi r kuadrat T sama dengan sepertiga dikali pi-nya 3,14 dikali R kuadrat, jari-jarinya 3, kita tulis 3 dikali 3, kemudian tingginya 4. 3 dengan 3, salah satu kita coret. Hasilnya adalah 37,68. Jadi volume kerucut adalah 37,68 cm kubik. Volume sudah terselesaikan. Berikutnya menghitung luas permukaan kerucut. Kita hitung dulu panjang garis pelukisnya dengan menggunakan rumus Pythagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16, hasilnya 25. Maka S adalah akar 25, yaitu 5. Panjang garis pelukis sudah kita dapatkan. Untuk luas permukaan kita tulis rumusnya. Luas permukaan kerucut adalah luas selimut kerucut ditambah luas alas. Luas selimutnya adalah PRS ditambah luas alasnya PR kuadrat. Boleh juga Anda menggunakan rumus PR dalam kurung R plus S, boleh. Ya, kita hitung. 3,14 dikali 3 dikali 5 ditambah 3,14 dikali 3 dikali 3 sama dengan 47,1 ditambah 28,26, hasilnya adalah 75,36. Jadi luas kerucut adalah 75
cm persegi. Masih gampang ya, masih mudah. Lanjut soal nomor 5. Sebuah model topi ulang tahun berbentuk kerucut dengan diameter alas 28 cm dan panjang garis pelukis 50 cm. Model topi dibuat dari bahan kertas emas. Jika model topi yang dibuat sebanyak 40 buah, tentukan luas bahan topi minimal yang dibutuhkan. Penyelesaian. Luas bahan untuk membuat 40 model topi berbentuk kerucut dengan R 14 cm dan S 50 cm adalah luas bahan sama dengan 40 dikali luas selimut kerucut. Jadi topi itu hanya selimut kerucut, alasnya tidak ada. Karena kalau alasnya ada, bagaimana kita akan memakai topinya? Tentu nggak bisa, bukan? Iya. Baik. Luas bahan sama dengan 40 kali luas selimut kerucut sama dengan 40 dikali PRS. Sama dengan 40 dikali 22/7 dikali R-nya adalah 14 dikali S-nya 50. Hasilnya 40 dikali 44 dikali 50. 44 dari mana? Dari 14 dibagi 7 adalah 2 dikalikan 22 hasilnya 44. Sama dengan 88.000 cm persegi. Atau 8,8 meter persegi. Jadi, luas bahan minimal yang digunakan untuk membuat model topi tersebut adalah 8,8 meter persegi. Tidak perlu dikalikan 40, ini sudah kita kalikan 40 rumusnya ya. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Perhatikan gambar. Sebuah benda padat berbentuk bola dibelah menjadi dua bagian yang sama. Salah satu belahan kemudian dibelah lagi menjadi dua bagian yang sama sehingga menghasilkan belahan 1/4 bola. Jika diameter benda tersebut 20 cm, hitung luas permukaan belahan 1/4 benda itu. Baik, kita hanya diminta menghitung luas permukaan dari bangun 1/4 bola pejal atau bola padat ini. Kita gambar lagi biar lebih jelas. Perhatikan dengan seksama. Luas permukaan berarti luas semua bagian dari bangun yang berada di luar yang bisa kita raba. Di sini ada 3 bidang pada bagian permukaan benda ini. Yang pertama, perhatikan di sini bagian atas, yaitu daerah setengah lingkaran berjari-jari 10. Kemudian yang samping ini juga daerah setengah lingkaran berjari-jari sama. Yang ketiga adalah 1/4 dari kulit bola. Kemudian L1 dan L2 yang dia adalah masing-masing setengah lingkaran yang ukurannya sama, maka L1 dan L2 bisa dipandang sebagai 2 kali setengah lingkaran atau nanti sama dengan luas 1 lingkaran. Nah, kita tulis luas permukaan sama dengan 2 dikali luas setengah lingkaran, yaitu setengah lingkaran bagian atas dan setengah lingkaran bagian samping, ditambah 1/4 luas kulit bola L3 ini sama dengan 2 dikali setengah pi r kuadrat, karena setengah lingkaran berarti setengah pi r kuadrat, ditambah 1/4 dikali luas kulit bola adalah 4 pi r kuadrat. 2 dikali setengah adalah 1, 1/4 dikali 4 juga 1, sehingga LP sama dengan 1 pi r kuadrat ditambah 1 pi r kuadrat sama dengan 2 pi r kuadrat. Sekarang kita substitusikan ukuran yang diketahui.
LP sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan 628. Jadi luas permukaan belahan seperempat benda berbentuk bola tersebut adalah 628 cm persegi. Oke ya. Ini termasuk soal yang perlu kita memiliki jiwa kritis dan kreatif ya untuk memecahkan soal semacam ini. Semakin kita menjelajah matematika, semakin kita banyak berkutat-kutit tentang matematika, kita akan semakin banyak pengalaman. Baik. Oke. 2 soal sudah kita bahas di episode yang kedua pada sajian kupas tuntas bahas soal-soal bangun ruang Sisi Lenggong kelas 9. Tapi belum berakhir. Kita masih punya stok soal yang cukup banyak untuk kita bahas di episode-episode berikutnya. Maka ikuti selalu sahabat Matematika Channel supaya Anda hebat dalam matematika. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.